Nah, oke, teman-teman semua di sini, saat ini kan kita sudah memasuki era digital. Untuk ngomongin kita bicara tentang berpikir kreatif, teman-teman sadar nggak sih, sebenarnya berpikir kreatif itu kita lakukan sejak saat kita dari bangun tidur. Contohnya apa sih? Contohnya kita bangun tidur nih, teman-teman mau berangkat ke kantor atau mungkin mau berangkat kuliah untuk teman-teman magang di sini. Pasti teman-teman akan berpikir dong, hari ini Oke, nextnya. Nah, kemudian next, Mas Jika, maaf. Nah, di sini ada salah satu contohnya. Ada iPhone 14 Pro. Mungkin saat ini kita untuk iPhone tuh udah masuk di 15 ya. 15 Pro, 15 Pro Max. Nah, di sini teman-teman berpikir nggak sih kalau gimana kalau misalkan waktu itu iPhone itu hanya berhenti berinovasi dari segi fiturnya, dari segi desainnya, dan juga teknologinya itu hanya puas sampai di iPhone 6. Kira-kira mereka akan berkembang sampai saat ini nggak sih? Kira-kira mereka akan se-update atau sebagus ini nggak sih dari segi penjualannya? Gitu. Pasti enggak ya jawabannya, karena mereka akan kalah dengan beberapa kompetitor-kompetitor lainnya, contohnya seperti Xiaomi, ada Oppo, Vivo, Samsung, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang karena dari inovasi dan juga kreativitas inilah yang membuat iPhone sampai saat ini pun dia masih menjadi teknologi atau handphone nomor satu di sampai saat ini seperti itu. Nah, jadi di sini juga ada Indomie. Mungkin di sini teman-teman ada yang masih ingat nggak? Dulu waktu kita kecil, Indomie itu ada berapa rasa sih? Nah, kalau aku sih waktu itu ingatnya Indomie itu ada tiga rasa ya. Rasa mie goreng biasa, ada rasa Indomie kari, sama Indomie soto. Sekarang Indomie ada berapa rasa sih? Nah, bahkan sampai saat ini pun Indomie itu punya berbagai rasa ciri khas makanan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada meme-meme yang sering apa kita lihat nih di sosmed-sosmed, mereka bilang kalau pagi itu makannya rendang, kalau siang makannya soto, kalau malam makannya mie Aceh. Padahal sebenarnya yang mereka makan adalah berupa Indomie gitu. Nah, di sini adalah sebuah contoh di mana inovasi dari Indomie ini adalah mereka meningkatkan kreativitas dari segi rasanya. Jadi di sini teman-teman juga tahu ya, selain kreatif, berpikir kreatif itu harus ada di diri kita, di kehidupan sehari-hari kita, ternyata berpikir kreatif itu nggak hanya ada di dunia industri kreativitas. Mereka juga masuk ke dunia industri F&B, masuk juga ke teknologi seperti iPhone ini, dan juga Indomie. Oke, next. Nah, kreativitas itu kemampuan untuk menghasilkan atau mengembangkan karya. Jadi sebenarnya kalau dari segi kreatif itu nggak melulu menjadi sebuah karya sih. Jadi mereka itu juga bisa terlahir menjadi sebuah ide atau imajinasi. Oke, nextnya Mas Cika. Nah, ini salah satu contoh berpikir kreatif menjadi sebuah karya. Dia menjadi dari sebuah kreativitas menjadi masterpiece, kemudian menjadi value. Di sini ada lukisan. Ini adalah lukisan dari Naufal Absar. Dia itu pemenang Emmy Award, salah satu orang yang bisa dia itu menjadi desain cover dari salah satu penyanyi Indonesia yang terkenal yaitu Kunto Aji. Nah, dia juga menang Emmy Awards di tahun 2015 kalau nggak salah ya waktu itu. Nah, di sini bisa kita lihat nih teman-teman, sebuah kayu di tangan kreatif atau di tangan seorang yang kreatif itu bisa menjadi sebuah uh, wayang, bisa menjadi sebuah patung. Sebuah kayu di tangan orang kreatif itu bisa menjadi sebuah kursi. Begitupun juga sebuah kanvas kosong dan juga sebuah cat di tangan orang kreatif bisa menjadi sebuah lukisan. Sehingga mereka bisa menghasilkan value yang baik, yang tinggi. Nah, ini juga ada salah satu contoh, ini adalah sepatu Adidas. Sepatu Adidas ini dia collab sama Perley. Dia ini berasal dari limbah laut. Teman-teman bisa bayangin ya, sebuah limbah laut yang seharusnya dibuang
di tangan seorang kreatif bisa menjadi sebuah sepatu yang harganya bisa puluhan juta. Nah, di sini ada disinilah dari pemikiran kreatif ini hingga menghasilkan sebuah value atau sebuah nilai. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu contoh berpikir kreatif berupa ide. Jadi dia bukan berupa karya seperti tadi ya, seperti lukisan, sepatu, atau wayang, atau topeng. Dia ini berupa pemikiran. Idenya apa sih? Jadi biasanya namanya ide itu atau kreativitas itu akan menjadi sebuah solusi. Jadi solusi itu sama dengan apa kreativitas itu sama dengan solusi. Kenapa sih bisa ada solusi? Pasti karena ada masalah. Nah, masalahnya apa? Mungkin dari sini Nadim ya, Pak Nadim waktu itu berpikir ada masalah di mana banyak nih orang-orang Indonesia kita mau nyari ojek nih, harus jalan dulu ke depan atau mungkin harus cari ojek dulu, berhenti di pinggir jalan untuk dapat ojek atau taksi atau mobil untuk mana-mana. Akhirnya dibuatlah yang namanya Gojek dan Grab ini. Mereka Pak Nadiem berpikir berkreativitas bagaimana cara memudahkan dan juga memberikan solusi dari permasalahan banyak masyarakat di Indonesia saat itu seperti itu. Nah, ternyata nggak hanya dari setelah dibuat sebuah kreativitas dengan Gojek ini, ternyata mereka berinovasi. Berinovasinya berupa apa? Ternyata nggak hanya menghantarkan antara driver dengan penumpang. Akhirnya dibuatlah inovasi, dibikin GoMart, dibikin GoFood, dibikin GoSend. Di mana dulu kita kalau mau belanja harus jalan dulu, keluar dulu, mau beli sabun lah atau mungkin mau beli apa. Nah, sekarang kita bisa tinggal klik 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 pesan apa yang mau kita beli langsung diantar sama driver. Jadi dia juga menghubungkan menjadi perantara antara penjual barang dengan pembelinya, dengan konsumennya. Nah, inilah yang disebut dengan inovasi dari sebuah berpikir kreatif. Seperti itu. Nah, juga ini dengan Grab. Nah, mungkin dulu juga ada ya Uber. Nah, Uber kan mungkin dia karena kurang berinovasi, akhirnya saat ini mereka hilang ya. Jadi yang maju dan lebih berkembang saat ini adalah Gojek dan juga Grab. Oke, nextnya Mas Cika. Nah, ini juga salah satu hasil dari berpikir kreatif menjadi sebuah ide. Masalahnya apa sih sebelumnya yang ditimbulkan? Mungkin pada saat pandemi waktu itu ya, akhirnya Microsoft membuat Zoom atau juga ada Google Zoom, Google Meet, kemudian ada Ruang Guru. Nah, di sini juga pasti kan berawal dari permasalahan karena waktu itu kita nggak bisa bertemu langsung, nggak bisa face to face, tidak bisa meeting ketemu langsung. Nah, dibuatlah sebuah solusi dari pemikiran kreatif itu, seperti itu. Oke, next. Nah, ini mungkin teman-teman nggak kepikiran ya. Sebenarnya Starling itu adalah sebuah pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif itu nggak harus bisa dibilang nggak harus dimiliki sama orang yang S1, S2 gitu. Aku rasa yang punya pemikiran Starling seperti ini adalah pedagang-pedagang yang mungkin kalau dia berpikir, aku nggak mungkin nih kalau cuma jualan di toko kelontong di pinggir ini. Berarti kan yang beli kan hanya orang-orang sekitar sini aja gitu. Jadi mereka berpikir gimana ya caranya supaya penjualan meningkat atau gimana caranya supaya produk yang mereka jual ini laku dengan cepat. Akhirnya mereka buatlah Starling ini. Nah, solusinya juga karena solusinya juga dari permasalahan-permasalahan di mana mungkin ada beberapa orang yang mau minum kopi, tapi kalau beli di Gojek atau di GoFood harganya mahal, belum ongkir gitu kan. Nah, mungkin ya mereka yang kayak mungkin bisa dibilang mahal lah kalau beli Starbucks gitu atau mau beli yang lain, ya udahlah kita ngopi aja di Starling gitu. Atau juga menjadi solusi sebagai orang yang mungkin orang-orang pekerja kantoran nih, kadang kan suka kalau aku lihat ya foto aku kerja di apa mungkin daerah-daerah Senayan
daerah-daerah Bintaro waktu itu banyak karyawan-karyawan tuh kalau sore-sore tuh suka melepas penat, suka nongkrong gitu ya, nongkrong di depan-depan kantor sambil ngerokok lah, sambil ngobrol. Nah, biasanya mereka kan karena terikat dengan waktu jam istirahat atau jam nongkrongnya mereka, jadi kan mereka kan nggak bisa ya, harus nyari-nyari dulu, jalan-jalan kaki dulu, nyari toko kopi atau nyari warung-warung kelontong. Nah, akhirnya dengan adanya Starling ini kan mereka tinggal, Bang, tinggal manggil doang, langsung datang, bikin kopi, ngopi. Gitu. Jadi ini adalah salah satu pemikiran kreatif yang mungkin dihasilkan dari orang-orang yang ya seperti toko-toko apa pedagang-pedagang toko kopi kelontong yang ada di pinggir-pinggir jalan sebelumnya seperti itu. Oke, next. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa berpikir kreatif itu sama dengan solusi. Nah, solusi dan pastinya kenapa kita butuh solusi, pastinya sebelumnya karena ada masalah. Jadi itulah kenapa kita nggak usah takut sih akan masalah yang ada gitu. Maksudnya, jadi sebenarnya dalam kehidupan, setiap hidup itu pasti yang akan kita temui adalah masalah ya. Masalah mau mandi sabun habis itu masalah gitu. Jadi berpikir kreatifnya itu setiap hari sebenarnya kita lakukan ya sebagai seorang individual ya apa sebagai makhluk sosial dan individualisme gitu. Oke, next. Nah, ini sebenarnya studi case ya. Kira-kira untuk memecahkan masalah banyak jomblo nih di Tangsel atau mungkin di Indonesia. Kira-kira kita butuh apa sih? Ide kreatif apa sih? Nah, saat ini kan ada ya. Contohnya mungkin kayak aplikasi Tinder. Tinder itu kan dia menghubungkan antara orang-orang yang mungkin mencari pasangan di wilayah A dengan wilayah B ya dari jauh-jauh lah gitu. Jadi mereka bisa mencari orang-orang yang cocok-cocokan gitu. Cuman kan mungkin untuk target dari Tinder ini nggak semuanya ya, nggak semua target mereka bisa dapat. Mungkin seperti orang-orang yang mungkin mereka berpikir ah pacaran tuh nggak baik segala macam. Nah mungkin nanti teman-teman di sini nih ada yang mau bikin juga aplikasi misalkan contohnya Gota Aruf atau Gonika, kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Jadi sebenarnya berpikir kreatif itu ya balik lagi karena ada sebuah masalah gitu. Jadi eh, apa teman-teman tuh harus tahu nih bisa membaca nih kira-kira masalah apa sih yang lagi isu-isu apa sih yang lagi banyak banget nih dihadapi atau lagi banyak banget yang ada di sekitar lingkungan kita yang kira-kira tuh belum ada masalah apa belum ada solusinya gitu belum ada hal yang bisa memecahkan masalah ini gitu. Nah dari situlah kita bisa melihat nih teman-teman kita bisa mencari kita bisa membuat ide kreativitas kita nih yang kira-kira kita bisa bikin solusi apa yang menjadi sebuah value untuk kita dan juga untuk teman-teman yang lain seperti itu. Oke, next. Nah, tadi seperti yang aku bilang ya, jadi kalau ngomong kreativitas itu nggak melulu soal musik, film, dan desain. Tadinya, eh jadi tadi tuh bisa dibilang kalau untuk kreatif ini kita bisa masuk ke dunia F&B, bahkan ke dunia pendidikan, itu juga saat ini kreativitas itu sudah dituntut. Jadi sekarang banyak banget dunia pendidikan itu yang mereka tuh udah banyak punya YouTube, punya Instagram, sosmed, Facebook, dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya pasti untuk meningkatkan brand awareness mereka, untuk meningkatkan pastinya untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan banyaknya orang-orang yang mendaftar untuk menjadi murid-murid di institusi pendidikan tersebut seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngomong kreativitas ini benar-benar nggak pernah ada batasnya seperti itu. Oke, next. Nah, gimana sih cara berpikir kreatif? Nah, kalau untuk kita ngomongin berpikir kreatif, itu tuh semua memang pasti ada bakat. Tapi kalau ngomongin bakat, semua orang itu punya bakat berpikir kreatif. Jadi kita jangan sampai bilang kalau aku nggak bakat Kak buat berpikir kreatif ini nih gitu. Kita nggak boleh sih ngomong seperti itu. Karena namanya kreativitas itu naluriah itu pasti ada di diri kita. Cuman bedanya ada orang yang mau latihan dan mencari referensi, ada yang tidak. Contohnya saat ini Indonesia kan sebagai negara yang memiliki jumlah pemain bulu tangkis terbaik ya.
seperti ada Kevin Sanjaya, The Minions. Nah, mungkin mereka dari kecil juga udah punya bakat nih untuk main badminton, untuk main bulu tangkis gitu. Coba kalau waktu kecil mereka punya bakat itu, tapi dilatihnya main musik. Nah, tapi sebenarnya bakatnya bukan di musik gitu. Nah, kita kan mungkin kita nggak tahu ya kalau misalkan kita nggak tahu ya kalau misalkan ternyata apa bakat mereka ini bisa kita dikembangkan dan bisa dilatih melalui juga dengan belajar latihan, main badminton atau belajar renang dan juga belajar dari bakat-bakat yang kita punya gitu. Nah, selain belajar dan latihan, pastinya kita juga harus mencari referensi. Oke, next Mas Jika. Nah, referensi. Sebelum masuk ke slide ini aku tuh mau info juga nih ke teman-teman. Sebenarnya sebagai orang yang berpikir kreatif, di mana kreatif itu adalah memecahkan solusi ya, kita itu harus bahagia. Kenapa sih bahagia gitu? Nah, kita teman-teman bisa lihat ya di sini tuh ada traveling sama menonton. Siapa sih hari ini hari gini yang nggak suka nonton, yang nggak suka traveling gitu? Dan kenapa sih harus bahagia? Karena yang namanya berpikir kreatif itu kita harus memecahkan masalah orang lain, orang banyak. Kita harus mencari masalah isu-isu yang ada di masyarakat atau di sekitar kita. Kalau kita nggak bahagia, gimana kita mau memecahkan masalah atau solusi? Atau memecahkan masalah kita aja kita nggak bisa gitu. Jadi kenapa di sinilah teman-teman kalau untuk mencari referensi itu nggak melulu harus hal-hal yang seperti ya nggak ya belajar juga termasuk belajar cuman belajarnya itu ada banyak caranya gitu. Nah, cara-caranya itu yang membahagiakan ya pasti harus aktif. Nah, aktif ini adalah mencari sumber inspirasi, memberikan ide-ide baru. Nah, aktifnya itu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nih sama orang-orang yang mungkin menurut kita bisa menjadi role model kreatif kita gitu. Jadi kita bisa bertukar informasi, bisa mencari-cari ilmu juga dari orang tersebut. Nah, kemudian eh kita juga bisa membaca mungkin membaca dari buku-buku, bisa baca-baca juga dari saat ini kan digital udah melek ya, mungkin dari Google, dari sosmed dan lain-lain. Nah, terus kita juga bisa dari traveling. Kenapa sih kok dari traveling itu bisa menjadi sebuah referensi? Contohnya mungkin dari aku pernah baca ya dari eh, apa dari traveling contohnya dari Gojek. Aku pernah nonton video eh Pak Nadiem itu pernah bilang beliau ini terinspirasi membuat Gojek karena waktu itu dia lagi jalan-jalan ke negara waktu itu ada Uber di sana. Nah, akhirnya dia terinspirasi lah dari itu dia melihat wah ternyata budaya di negara tersebut nih nggak ada di Indonesia, belum ada di Indonesia. Akhirnya dia apa meremake dia membuat kreativitas ulang dengan referensi dari Uber tersebut. Kemudian dia uh, mengimplementasikannya ke Indonesia gitu. Ternyata cocok nih sama Indonesia. Akhirnya sekarang jadilah Gojek gitu. Nah, ternyata kalau dari Uber waktu itu kan mereka hanya menjadi sebuah aplikasi menghubungkan antara driver dengan pengguna kendaraan ya dengan penumpangnya. Nah, ternyata di sini juga Pak Nadiem bisa berinovasi dengan yang itu tadi yang tadi sempat aku infokan, ternyata mereka bisa membuat GoMart, GoShop, ada juga GoFood dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh ide kreativitas itu muncul dari traveling. Jadi teman-teman nih, kalau ada yang bilang traveling buang-buang uang atau traveling tuh nggak ada manfaatnya, wah salah. Itu salah banget. Bahkan orang kreatif itu dari dia mungkin jalan-jalan aja keluar rumah, jadi nggak harus di kandang ya, dia harus keluar rumah, dia jalan-jalan ke mall, mungkin bisa ada timbul ide kreativitas gitu. Jadi makanya kenapa orang kreatif itu nggak boleh diem aja di rumah, mereka harus aktif gitu. Nah, kemudian menonton. Menonton tuh seneng banget ya, teman-teman ya. Nonton tuh happy banget. Pasti semua teman-teman itu suka banget nonton. Nah, eh jadi aku tuh ada contoh. Jadi aku tuh ada temen, dia ini
Suka banget nonton Korea. Sama sih, aku juga. Mungkin teman-teman di sini juga banyak ya penonton drakor atau K-popers. Nah, mungkin teman-teman uh, mungkin ada beberapa di sini teman-teman yang mungkin di lingkungannya itu menganggap sebagai K-popers atau orang yang suka drakor tuh sebagai hal yang kasarnya ya, alay lu nontonnya drakor gitu. Teman-teman jangan salah. Jadi aku tuh punya teman, uh, dia ini dia nggak pernah ke Korea, dia nggak pernah datang ke Korea, tapi dia suka banget nonton drama Korea. Jadi dia nontonin, jadi akhirnya dia mengenal budaya-budaya Korea sampai akhirnya dia bangun rumah makan, restoran dengan modal yang kecil. Jadi dia bikin seperti modelnya itu apa ya, bukan ruko, jadi tenda, makanan tendaan, tapi itu khas Korea. Bahkan sampai saat ini, ternyata kalau mau makan di tenda, apa makanan tenda Korea itu, kita harus waiting list gitu. Jadi dari menonton Korea ini, ada orang yang ternyata bisa mengembangkan ide kreativitas dia untuk diimplementasikan di negaranya, di Indonesia. Bahkan dia nggak pernah tahu tuh di Korea apakah sampai waiting list kah atau laris kah gitu. Tapi karena dia dari menonton nih, karena sering banyak adegan pemain-pemainnya nonton di apa di tenda makanan tendaan-tendaan gitu. Dan ternyata karena budaya Korea juga udah mulai masuk ya ke Indonesia, udah banyak yang suka, ternyata laku di Indonesia seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah takut sih kalau mungkin kalau dulu waktu kecil kita suka ditanya ya hobinya apa, pasti kita akan jawab hobinya baca, hobinya olahraga, hobinya ya pokoknya yang hal-hal yang positif gitu. Kita menganggap hobinya apa, jalan-jalan, nonton, itu kan kesannya kayak negatif itu tukang nonton gitu, cuma bisa jalan-jalan doang. Ternyata dari traveling dan dari menonton ini kita tuh bisa meningkatkan berpikir kreativitas kita seperti itu. Jadi buat teman-teman nggak usah takut kalau ditanya hobinya nonton sama traveling. Jadi jawab aja kalau memang itu adalah hobi kalian seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah goals dari sebuah karya. Kalau ngomongin goals, mungkin yang relate nih sama pekerjaan kita ya teman-teman sebagai account eksekutif di Sweet Media, kita kan pasti banyak banget nih membantu partner-partner, klien-klien untuk gimana sih mengembangkan mengembangkan website atau mobile apps klien. Nah, ini pasti dengan klien minta tolong nih sama kita ya, sama-sama minta tolong lah kita. Jadi mereka minta kita untuk bisa mengembangkan website mobile apps mereka, pasti ada goals-nya dong. Nah, goals-nya tuh apa? Jadi misalkan kita bikin YouTube, pasti ada like and share-nya yang mau dilihat. Kita bikin film nih, atau kita bikin sebuah program, nah views-nya naik, bagus, seperti itu. Atau ada produk yang mau dijual, ya produknya sold out. Nah, kemudian kita mungkin mau posting juga nih di Instagram. Nah, ternyata untuk ratingnya dan jumlah likes-nya banyak. Nah, ini adalah salah satu goals dari sebuah karya dari kreativitas. Next, Mas Cika. Nah, teman-teman tahu, pasti semua tahu ya, ini mobil apa. Nah, ini namanya mobil Alphard. Bisa teman-teman lihat nih aku cantumin harganya nih. Di sini startingnya tuh from 1 miliaran ya. Dia tuh harganya mulai dari 1 miliar. Ini sebenarnya Alphardnya bukan Alphard baru ya. Alphard ada lagi nih yang lebih baru. Cuman ini aku ambil yang harga paling murah dengan model yang nggak baru. Kira-kira menurut teman-teman harga Alphard ini mahal nggak? Mungkin menurut Mas Jika mahal nggak Alphardnya? Belum mampu lah Mbak saya. Mahal ya. Iya, Kak. Oke. Kalau menurut aku juga mahal dan menurut Mas Jika juga mahal. Berarti kita bukan, nah juga nih banyak yang bilang ya mahal kak mahal. Berarti kita bukan target market dari Alphard ya. Kita terima aja ya kalau ternyata kita bukan target market mereka gitu. Nah tapi banyak nggak sih Alphard di jalan raya? Oh banyak banget. Jadi bahkan aku kadang mungkin kalau aku keluar nih baru di depan udah di jalan raya, kanannya bisa Alphard, maju dikit kirinya Alphard, maju dikit depannya Alphard gitu, maju dikit di belakangnya ada Alphard gitu. Jadi eh, kenapa ya kok Alphard harganya mahal tapi kok laku gitu, kok banyak. Nah nanti kita bahas di belakang. Oke, untuk nextnya Mas Cika.
Nah, ini juga ada salah satu contohnya yaitu iPhone 14 Pro. Sekarang sebenarnya udah iPhone 15 ya, udah iPhone 15 Pro, Pro Max. Nah, di sini juga aku cantum ini harga-harganya. Aku nggak tahu ya, menurut teman-teman dengan sebuah handphone dengan apa dengan eh, ya mungkin bisa dibilang fungsinya juga nggak beda jauh bahkan sama dengan handphone-handphone lainnya yang mungkin harganya jauh di bawah ini, apakah ini worth it atau enggak? Mungkin untuk sebagian orang ya kalau untuk aku pribadi sih untuk beli handphone dengan harga 32 juta itu menurut aku sih nggak worth it ya buat aku ya. Karena mungkin aku juga bukan target iPhone 14 ini gitu. Mungkin kalau aku masih iPhone 12, iPhone 11 lah gitu. Tapi banyak gak sih yang pakai iPhone 14, iPhone 15 saat ini? Boleh di next Mas Cika. Nah, ini kita bisa lihat juga di sini ternyata untuk pre-order iPhone 14 yang harganya 20 juta paling murah bahkan sampai 32 juta itu sampai ngantri loh di iBox gitu. Bisa dibilang sukses nggak iPhone ini menargetkan target marketing mereka? Sukses banget. Mereka sukses banget mentargetkan marketing mereka. Oke, next, Cika. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah kita tuh selain kita misalkan kita mau membuat produk atau dijual, pentingnya kita sudah berpikir kreatif nih tentang produk yang mau kita buat, yang mau kita luncurkan. Tapi kalau nggak ada target market yang tepat, itu kita bisa gagal gitu. Jadi kenapa kita harus menentukan target market kita gitu. Kita harus lihat nih target market kita tuh apa. Dan kira-kira cocok nggak ya di sini kalau kita jual atau kita buka tadi ya kayak temen aku dia jual kira-kira aku cocok nggak ya buka budaya Korea Selatan tapi dengan budaya Indonesia gitu. Tapi setelah dia meriset, oh ternyata budaya Korea tuh udah banyak banget nih masuk. Ternyata banyak banget nih jumlah presentasi orang-orang yang suka Korea, entah itu drakor atau K-popnya gitu. Disinilah kenapa kita harus menentukan targetnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita udah berpikir kreatif, udah menghasilkan produk yang bagus, tapi ternyata targetnya nggak cocok seperti itu. Oke, next Mas Cika. Nah, ini studi case. Contohnya adalah stasiun televisi net. Teman-teman, aku yakin pasti teman-teman tahu ya, kalau dulu tuh net itu bagus banget. Aku sebagai orang waktu itu tuh net itu diluncurkan tuh kalau nggak salah waktu itu aku masih kuliah. Jadi dan kebetulan memang juga jurusan aku waktu itu adalah broadcasting. Jadi dulu tuh aku sampai berpikir, wah cita-citaku adalah harus jadi karyawan net nih dari seragamnya keren banget, bagus banget. Pokoknya net itu bagus. Dari secara program pun mereka tuh adalah memberikan program-program, bukan program-program yang ecek-ecek ya. Kalau dari program yang mereka buat itu ya dari segi entertainmentnya, informasinya itu mereka bagus banget. Kalau dari penilaian aku sebagai orang broadcasting dulu gitu. Cuman teman-teman juga pasti inget ya, mereka waktu itu ulang tahun sempat bikin 2.0 sampai 3.0 gitu. Pokoknya sampai apa gestarnya tuh bagus banget, keren banget. Tapi teman-teman tahu nggak kalau ternyata rating mereka itu jelek. Nah, rating mereka itu jelek banget. Kenapa sih aku bisa bilang jelek? Tahu dari mana? Jadi waktu itu aku juga pernah bekerja di salah satu televisi Indonesia. Waktu itu aku juga sebagai account eksekutif. Setiap Senin itu kita ada meeting, namanya meeting sales. Nah, di setiap meeting itu dari tim analisis itu dari tim analisa itu mereka selalu menjabarkan rating-rating per stasiun televisi dan juga per program-programnya. Nah, di situ sebenarnya agak kaget juga nih ngelihat rating net yang padahal acaranya udah bagus banget, kreatif banget, tapi ternyata secara rating mereka kurang bagus gitu. Kenapa sih kok bisa kurang bagus? Nah, karena pada saat itu kita udah masuk ke dunia digital. Mungkin pada saat itu yang nonton TV itu adalah bisa dibilang targetnya orang-orangnya adalah middle low. Bahkan rating mereka itu jauh di bawah rating eh, program musik dangdut yang ada di Indosiar gitu. Jadi kita bisa lihat ya, mungkin di sini ada salah strategi dalam penentuan target marketingnya. Nah, makanya sampai saat ini pun akhirnya ya sudah net juga tidak terlalu berkembang.
ya akhirnya ya sudah, saat ini mereka juga menjadi stasiun televisi yang biasa-biasa aja gitu. Bahkan dulu tuh mereka tuh, aku ingat aku ingat banget juga mereka itu, eh saking mereka ingin menjadikan televisi middle up. Waktu itu brand-brand seperti brand Plosa, Tolak Angin, itu belum bisa masuk ke mereka. Karena mereka memang mencari brand-brand yang lebih spesifik untuk middle up. Nah, beda ya sama sekarang. Kalau sekarang kayaknya semua brand udah bisa masuk tuh ke Net TV gitu. Oke, next. Nah, lalu gimana sih cara kita bisa menentukan target marketing kita dengan tepat? Next, Mas Cika. Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat dari 3 poin yang dasar banget dari segmentasi demografi, geografik, dan juga psikologi. Nah, kalau demografi itu apa aja sih? Kita bisa lihat dari jenis usianya, jenis kelaminnya, tingkat pendidikannya, dan pendapatannya. Ini sebenarnya nggak beda jauh ya sama psikologi. Nah, kemudian untuk geografik juga kita bisa lihat nih lingkungan tempatnya tuh cocok nggak ya sama target kita. Terus kotanya seperti apa budayanya. Nah, kemudian secara psikologi juga kita bisa lihat nih kelas ekonominya, pendidikan, pendapatan, jenis pekerjaannya tuh apa. Nah, sama seperti tadi untuk mobil Alphard ya, sebelum Alphard akhirnya masuk ke Indonesia atau diluncurkan di Indonesia, aku yakin mereka pasti udah punya apa? Punya punya analisa tersendiri gitu. Jadi mereka tuh membaca jumlah pendapatan warga Indonesia itu per bulannya berapa. Nah, sekitar ada mungkin sekitar 36% tuh pendapatan di atas 50 juta. Kalau ngomongnya 36% pendapatan di atas 50 juta, aku rasa kalau mereka jual Alphard nggak akan sebanyak ini ya, nggak akan ada beredar banyak di jalanan raya. Nah, ternyata mereka meriset lagi, ternyata masih banyak nih suami istri yang menikah dan bekerja, dan jika digabungin ternyata pendapatan mereka tuh lebih dari 50 juta. Nah, berarti otomatis ini menjadi keluarga yang masuk dari target marketing mereka. Nah, dari pembacaan target marketing mereka seperti inilah akhirnya Alphard sukses masuk ke Indonesia dan dibeli oleh banyak orang. Seperti itu. Oke, next. Oke, nah ini ada study case lagi. Jadi, eh, teman-teman kalau ngelihat tas Hermes, aku nggak tadi bacanya Hermes bener nggak ya Hermes? Kalau ngelihat tas ini, teman-teman tahu nggak sih kira-kira target eh, jenis kelaminnya tuh siapa? Pasti tahu ya, pasti perempuan gitu. Kecuali laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, nah itu nggak kurang tahu deh kalau itu ya. Cuma pasti targetnya adalah perempuan. Perempuan usianya mungkin usia-usia 28 tahun ke atas dengan penghasilannya ya mungkin 100 juta per bulan atau 50 juta per bulan gitu ya. Nah, kira-kira eh, dengan harga tas ini yang mungkin bisa mencapai ratusan juta dengan kualitas Hermes yang kita tahu lah mereka itu apa kualitasnya seperti apa. Kira-kira kalau jadi teman-teman, misalkan mereka mau mengiklankan produk mereka, cocoknya kemana ya? Nah, kira-kira cocok nggak ya kalau masuk ke paid promote Instagram? Kayaknya nggak cocok ya, tiba-tiba di paid promote Hermes gitu, harganya 250 juta gitu. Kayaknya itu nggak masuk, menurut aku sih kayaknya nggak masuk gitu. Nah, akhirnya mereka buatlah konsep penjualan mereka di sosmed itu dengan cara, misalkan mencari nih artis-artis dengan value yang bagus, dengan target yang apa mungkin followersnya sesuai dengan target mereka, mungkin mereka pasarin ke Raline Shah contohnya. Gak mungkin dong, kira-kira mungkin gak kalau misalkan mereka minta Siti Badriah gitu yang pasarin gitu ya. Mungkin pasti Siti Badriah punya tasnya gitu. Tapi kalau untuk mempromosikan, kalau kita lihat dari followersnya, aku rasa sih nggak akan masuk ke target marketing dari tas Hermes ini gitu. Nah, kemudian misalkan aku mau pasang billboard tas ini nih gitu. Kira-kira pasang billboardnya cocoknya nih ada di mana ya tempatnya gitu. Gak mungkin kan kita taruh billboardnya nih di Pasar Ciputat, di atas flyover, nggak ya.
atau mungkin kita taruh di Pasar Senen, billboardnya enggak ya, pasti bukan. Nah, kita lihat lagi nih demografi apa tempatnya demografinya. Ternyata yang cocok itu, oh kita cocoknya tuh masuknya itu ke mall-mall. Mall-mallnya pun juga kita pilih lagi, mallnya apa. Oh, mallnya tuh yang cocok itu misalkan Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Plaza Senayan, Senayan City, dan lain-lain seperti itu. Nah, disinilah pentingnya kita selain kita juga harus bisa berpikir kreatif untuk diri kita sendiri atau juga untuk bisa memecahkan sebuah masalah atau ingin kita meluncurkan sebuah produk untuk menjadi value yang baik, kita pun juga harus bisa menentukan target marketing kita. Sama nih kayak teman-teman nih contohnya dalam sehari-hari ya. Contohnya teman-teman kan pasti semua di sini punya sosmed ya. Punya sosmed mau update apa feed Instagram nih. Mau update feed Instagram, kira-kira yang cocok apa ya buat followers-followers aku gitu. Nah, target marketingnya kemana dulu nih teman-teman? Misalkan teman-teman nih followersnya, misalkan teman-teman jomblo nih, perempuan, target ternyata followersnya baik cowok-cowok nih, nggak mungkin dong update-nya foto lagi jelek, pasti maunya yang cantik dong. Nah, dari situ aja sebenarnya kita udah bisa nih menentukan target marketing kita ke siapa gitu. Kita mau menentukan nih postingan kita nih kira-kira untuk siapa gitu. Jadi sebenarnya dari hal simpel seperti itu aja nih di dalam diri kita itu kita sudah dituntut untuk berpikir kreatif seperti itu. Oke, next, Mas Jika. Oh, udah ya, kayaknya udah habis deh. Kayak next lagi. Oh, oke. Ini ada video sih, sebenarnya video dari Iman Usman. Mungkin teman-teman bisa nonton. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Boleh di-play, Mas Jika. Our next speaker today will be Iman Usman. Meet Iman Usman. So yeah, hi, my name is Iman. Iman Usman adalah salah satu pendiri ruangguru.com. Imam Usman developed an online marketplace for tutoring services. Iman adalah lulusan dari Columbia University di New York dan dia telah menjadi pembicara di lebih dari 30 negara. So I've been to United States, Canada, France, Italy, Germany, United Kingdom, Belgium, Japan, China, almost all Southeast Asian countries, Saudi Arabia, Qatar, Norway, Sweden, and then what else? Portugal. I couldn't even remember what else. Belum lagi, ia telah memenangkan berbagai penghargaan global untuk kerja dan prestasinya. Jadi kok bisa dia menjadi begitu sukses? Harry Potter. I was a Harry Potter freak since I was young. So I practice English because of Harry Potter. I started a business because of Harry Potter. I ran an organization because of Harry Potter and so many other first things basically. Iman memulai salah satu bisnis pertamanya karena Harry Potter. Dia menjual merchandise Harry Potter di situs dia sendiri dan dia gunakan ibunya sebagai asisten. Dia melakukan ini ketika dia hanya umur 14 tahun. Pada umur 19, Iman menjadi pembicara termuda dari Indonesia untuk berbicara di depan majelis PBB tentang pemuda. Mr. President, distinguished delegates. Dan sekarang dia termasuk bagian dari komisi PBB yang isinya termasuk orang-orang seperti Presiden Jokowi, Gordon Brown, Jack Ma, Shakira, dan tentu saja Iman Usman. Sekarang mungkin kamu berpikir, oh dia pasti besar di keluarga yang kaya, orang tuanya pejabat, tinggalnya di rumah besar, makanannya diimpor dari Jermani, tidurnya di kasur emas. Enggak. I was born and grew up in Padang, where not many people spoke English at that time. So like I had no chance to learn English. I had to learn English because I wanted to read a Harry Potter book earlier than others. So you know, like they need probably like 1 or 2 years to translate the book from English to Bahasa, right? So I was just getting tired to wait for the Bahasa version coming out. So I start buying the English version and then using the electronic dictionary just to get to understand what every single word means on that book, and that's how I learn English. Kamu bisa mendengarkan perkembangan aksennya kalau kamu nonton klip dari dia ketika umur 19 di PBB dibandingkan dengan dia sekarang. On behalf of young people and government of my country, let me begin by sharing the grief and pains of the people and the government of Norway over the heinous act of terror that took place last week, causing many bright young Norwegians to lose their lives. Kalau ada satu hal yang mungkin perlu disampaikan untuk anak muda, I think
Gak usah banyak alasan. Kita punya berbagai macam alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya, ya saya nggak tinggal di kota besar, saya nggak punya kesempatan ini itu, saya nggak bisa baca buku seperti yang kamu baca, saya nggak bisa punya fasilitas seperti yang kamu punya, saya nggak sekolah luar negeri, dan lain-lain. Kamu bisa punya berbagai macam alasan. Tapi alasan-alasan itu semua ya nggak akan pernah membawa kamu jadi sukses. So, yang kamu mesti lakukan adalah lupakan dengan segala macam alasan yang kamu punya, mulai belajar, mulai tekun, mulai konsisten sama apa yang kamu kerjakan. Dan jangan pernah menyerah kalau kamu benar-benar suka dan serius sama apa yang mau kamu jalanin. Dan saya percaya bahwa nanti suatu saat pasti itu semua akan paid off gitu. Usaha kamu akan terbayar pada akhirnya. Iman adalah contoh baik apa yang bisa dihasilkan dari kerja keras. Dia tidak lahir ke keluarga kaya, dia tidak lahir di negara berbahasa Inggris, tapi itu tidak menghentikan dia dari mencapai tujuannya. Pahlawannya Iman bukan Bill Gates, bukan Leonardo da Vinci, Steve Jobs, atau Nelson Mandela. Pahlawan dia adalah karakter fiksi Harry Potter. Hi, I'm from Indonesia. Which superpower would you like to possess? My favorite superhero was always Daredevil, so kind of I guess but then I would have to be blind to get those. Dan jika kamu bekerja cukup keras, mungkin suatu hari kamu akan bertemu pahlawanmu juga. I'm Agung Hapsa, and until next time, stay classy. Our next speaker will be Iman Usman. Thank you Mas Dika. So yeah, hi, my name Stop. is Iman. Iman Usman adalah Nah teman-teman, mudah-mudahan video tadi juga bisa menginspirasi teman-teman ya. Jadi balik lagi tuh, namanya berpikir kreatif itu bisa menjadi sebuah solusi atau bisa menjadi nilai value untuk diri kita sendiri dan juga untuk nilai value untuk orang-orang banyak. Jadi yang namanya berpikir kreatif dan kesuksesan itu nggak melulu harus ada dari orang yang berada, harus dari orang yang punya uang. Yang penting dari kita sendiri tuh mau membuka kesempatan dan mau belajar, mau mencari referensi dan juga mau mencari banyak tahu mengenai hal-hal yang akan bisa mengembangkan diri kita sendiri seperti itu. Oke, next Mas Dika, kayaknya udah selesai ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya.